Kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi GKE Banjarbaru. Hari ini Rabu 20 Mei 2020 bersama saya Pendeta Lisa Arianti mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24. Di bawah perikop duka cita yang mendahului kemenangan. Dan saya memberi judul untuk renungan hari ini yaitu Sesaat Saja. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan adalah roti bagi roh dan jiwa kami, kekuatan bagi iman dan pengharapan kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan ajarlah kami untuk senantiasa memegang firman-Mu
baik siang ataupun malam, suka ataupun duka. Amin. Injil Yohanes pasal 16 ayat 16-24 di bawah perikop duka cita yang mendahului kemenangan yang berbunyi demikian. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, suatu ketika ada seorang anak kecil yang menangis saat ibunya akan pergi ke suatu tempat. Ia ingin agar ia bisa ikut dengan ibunya. Tetapi sang ibu berkata kepada anak ini, nak, tinggallah dulu sebentar di rumah. Ibu pergi hanya sebentar saja. Ibu akan segera kembali dan membawakan makanan kesukaanmu. Mendengar perkataan hanya sebentar saja, anak ini berhenti menangis. Walaupun ia masih sedih karena akan ditinggalkan, tetapi ia menuruti perkataan ibunya. Ia menunggu dengan setia, dan benar, tidak lama sang ibu datang dan membawakan makanan kesukaan untuknya, sehingga kesedihannya berubah menjadi sukacita. Perkataan sebentar saja atau sesaat saja dari sang ibu kepada anaknya ini menjadi sebuah janji yang menguatkan, menghibur, dan memberi harapan. Saudara, dalam perikop kita hari ini, pada bagian awal, khususnya dalam ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Pernyataan sesaat saja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini menunjuk pada kematiannya yang sebentar lagi akan terjadi. Namun para murid pada waktu itu belum dapat mengerti apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus dan apa yang akan terjadi. Dan Tuhan Yesus yang tahu akan ketidakmengertian para murid, kembali berkata dalam ayat yang ke-20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ya, para murid akan bersedih, menangis, berduka cita karena kematian Tuhan Yesus. Tetapi dunia akan bergembira. Ini menunjuk kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan imam-imam kepala yang akan bergembira karena mereka merasa telah berhasil menyingkirkan Yesus
dan menyalibkannya. Meski para murid akan berduka cita karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan pergi, dalam hal ini mengalami kematian, tetapi selanjutnya duka cita mereka akan berubah menjadi sukacita karena sebentar lagi ia bangkit dan menampakkan diri kepada para murid. Dan meski Tuhan Yesus akan kembali meninggalkan para murid dalam tanda kutip dengan naik ke sorga, sesungguhnya Tuhan Yesus menyiapkan tempat di sorga bagi para murid. Dikatakannya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2b sampai dengan ayat yang keempat yang berbunyi, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Dalam perikop hari ini, Tuhan Yesus menggambarkan sukacita para murid dengan perumpamaan seorang perempuan yang melahirkan. Perjuangan seorang perempuan yang melahirkan itu adalah perjuangan antara hidup dan mati. Tetapi sesakit apapun penderitaan yang dialami oleh seorang ibu pada saat ia melahirkan, ketika bayinya lahir, maka segala rasa sakit itu seakan-akan lenyap karena digantikan dengan sukacita dan kegembiraan karena sang anak telah lahir ke dunia dengan selamat. Saudara, janji Tuhan tentang sukacita setelah duka cita merupakan janjinya bagi para murid dahulu kala, pun juga bagi kita, murid-muridnya di masa kini. Janji yang sudah dan pasti akan ditepatinya. Ia sudah bangkit dari kematian, yang menjadi dasar kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam menghadapi berbagai pergumulan, penderitaan, dan duka cita. Di masa-masa pandemi COVID-19 saat ini, mungkin kita bersedih, tetapi dengan iman kita bisa katakan tinggal sesaat saja. Semuanya pasti berlalu dan kita pasti mampu melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus juga menjadi dasar pengharapan kita akan kebangkitan orang mati dan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus juga meyakinkan kita bahwa Ia pasti kembali untuk menjemput dan membawa kita dan semua orang percaya ke tempat di mana Ia berada, yaitu rumah Bapa. Janji Tuhan ini memberikan harapan pasti akan sukacita abadi, sehingga kita dapat bersukacita menjalani hidup di dunia ini walaupun ada saatnya kita mengalami suka dan duka. Duka cita kita di dunia ini tidak dapat mengalahkan rasa sukacita kita yang telah ditebus dari dosa dan diselamatkan oleh karya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan kita diangkat menjadi anak-anaknya, menjadi anggota kerajaan Allah. Firman Tuhan hari ini sekaligus mau menyadarkan kita bahwa hanya sebentar atau sesaat saja kita hidup di dunia ini. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam hidup yang sesaat saja ini? Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi terang, membawa sukacita dan damai sejahtera, serta menjadi berkat bagi banyak orang, bagi siapa saja, dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas janji sukacita di balik duka cita. Dan terima kasih atas janji sukacita abadi yang pasti kami terima di dalam iman percaya kami hanya kepadamu. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan onak dan duri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
sudah